Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Damayanti Devalupi, NPM 2018-01-574. Di sini saya akan menjelaskan pengertian motivasi belajar. Pengertian motivasi belajar adalah motivasi yang diberikan dalam kegiatan belajar pada anak agar kegiatan belajar berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan. Di sini ada ciri-ciri motivasi. Ciri-ciri motivasi belajar itu seperti semangat dalam belajar, banyak bertanya dalam kelas, adanya rasa keingintahuan yang tinggi, mendapat nilai yang tinggi di dalam kelas, dan mengerjakan tugas dengan serius. Di sini juga ada jenis-jenis motivasi, yaitu ada dua, ada motivasi primer dan motivasi sekunder. Motivasi primer adalah motivasi yang didasarkan pada motif dasar yang umumnya berasal dari segi biologis atau jasmani manusia. Jadi makhluk berjasmani sehingga berperilaku terpengaruh oleh insting atau kebutuhan jasmaninya. Lalu yang motivasi sekunder yaitu motivasi yang dipelajari. Menurut beberapa ahli, manusia adalah makhluk sosial. Perilakunya tidak hanya terpengaruh oleh faktor biologi saja, tetapi juga faktor-faktor sosial. Di sini juga ada sifat-sifat motivasi. Yang pertama itu ada motivasi intrinsik atau motivasi internal, dan yang kedua ada motivasi ekstrinsik atau motivasi eksternal. Intrinsik atau internal, jenis motivasi ini ditimbul dari dalam diri individu sendiri tanpa ada paksaan atau dorongan dari orang lain. Lalu ada eksternal, yaitu motivasi ini timbul sebagai akibat pengaruh dari luar individu. Lalu ada faktor-faktor yang dapat menimbulkan motivasi belajar. Ada dua, di sini ada faktor intrinsik dan ada faktor ekstrinsik, yaitu faktor yang terdapat dari dalam diri manusia yang disebabkan oleh dorongan atau keinginan akan kebutuhan belajar, harapan, dan cita-cita. Faktor intrinsik merupakan dorongan yang ada dalam diri seseorang tanpa harus dirangsang dari luar. Lalu ada faktor ekstrinsik. Faktor ini juga mempengaruhi dalam motivasi belajar. Faktor ekstrinsik berupa adanya penghargaan, lingkungan belajar yang menyenangkan, dan kegiatan belajar yang menarik. Lalu ada sumber-sumber motivasi dalam pembelajaran. Yang pertama, adanya sifat ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia yang lebih luas. Lalu ada sifat kreatif yang ada pada manusia dan keinginan untuk maju. Lalu ada keinginan untuk mendapatkan simpati dari orang tua, guru, dan teman-teman. Lalu adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan yang lalu dengan usaha yang baru. Adanya keinginan untuk mendapatkan rasa aman, dan adanya ganjaran atau hukuman sebagai akhir daripada belajar. Konsep penting motivasi belajar itu proses internal yang mengaktifkan. Motivasi belajar bergantung pada teori yang menjelaskan. Motivasi belajar dapat ditingkatkan dengan penekanan tujuan-tujuan belajar dan pemberdayaan atribusi. Motivasi belajar dapat meningkatkan apabila guru membangkitkan minat siswa. Strategi untuk menumbuhkan motivasi belajar. Di sini menjelaskan tujuan belajar peserta didik. Strategi untuk menumbuhkan motivasi belajar. Yang pertama, menjelaskan tujuan belajar ke peserta didik, yaitu permulaan belajar mengajar. Seharusnya terlebih dahulu seseorang guru menjelaskan mengenai tujuan instruksional khusus yang akan dicapai oleh siswa. Yang kedua, hadiah. Berikan hadiah untuk siswa
yang berprestasi. Hal ini akan memacu semangat mereka untuk bisa belajar lebih giat lagi. Yang ketiga, ada saingan atau kompetisi. Guru berusaha mengadakan persaingan di antara siswanya untuk meningkatkan prestasi belajarnya. Lalu ada pujian. Sudah sepantasnya siswa yang berprestasi untuk diberikan pujian yang sifatnya membangun. Lalu ada hukuman. Hukuman diberikan kepada siswa yang berbuat kesalahan saat proses belajar mengajar. Memberi hukuman adalah agar siswa berusaha merubah diri dan berusaha memacu motivasi belajar. Lalu ada memberikan perhatian yang maksimal kepada peserta didik, membantu kesulitan belajar untuk secara individual maupun kelompok, menggunakan metode pengajaran yang bervariasi, menggunakan media yang baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran, lalu menggunakan gambaran dalam proses menerangkan. Hal ini untuk mengurangi rasa jenuh siswa. Dan terakhir, menggunakan lelucon atau bercanda sebagai bentuk refreshing dan untuk mendapatkan perhatian siswa kembali. Cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada